Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Komite Palestina PBB di Istana Wakil Presiden Jakarta. Kunjungan ini membahas tentang dukungan yang telah diberikan pemerintah dan rakyat Indonesia atas situasi di Palestina. Dalam rangka kesiapan upacara bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara berjalan dengan lancar, Kapolda Kalimantan Timur menghadiri rapat kesiapan yang dipimpin oleh penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Polres Tuban melaksanakan kegiatan pertunjukan atraksi dan tarian lokal Kabupaten Tuban usai upacara peringatan Hari Bayangkara ke-78. Puluhan anggota TNI Polri terlihat ikut ambil bagian dalam atraksi ini. Delapan tersangka dalam satu jaringan penyalahgunaan narkotika dan okerbaya berhasil diringkus Polres Jember sejak 28 Juni hingga 1 Juli lalu. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi menyampaikan 8 tersangka berhasil diamankan di beberapa lokasi yang berbeda. Di hadapan rekan-rekan awak media terdapat ratusan ribu butir obat terlarang dan hampir 1 ons sabu-sabu serta 8 pelaku penyalahgunaan narkotika yang berhasil kami amankan. Adapun kegiatan ini adalah hasil kegiatan periode bulan Juni dan Juli yang lalu. Kami sampaikan secara umum bahwa kegiatan berawal dari adanya laporan salah satu ekspedisi yang ada di Kecamatan Sumbersari terkait dengan barang atau paket kiriman yang mencurigakan. Dari laporan tersebut, tim Satres Narkoba Polres Jember mendatangi kantor ekspedisi dan membuka paket yang dicurigai. Ditemukanlah kurang lebih 2.000 butir obat terlarang jenis triheksil. Kemudian dari tanggal 28 Juni tersebut dikembangkan ke wilayah lainnya dan didapatkan juga obat-obatan terlarang masih di wilayah Jember itu sebanyak kurang lebih 37.000 butir kembali jenis triheksil. Di tanggal 1 Juli ke wilayah Banyuwangi. Di Banyuwangi kami dapatkan 125.000 butir pil triheksil hasil dari pengembangan 2 kegiatan sebelumnya. Pil tersebut kami juga mendapati 84 gram sabu-sabu. Dan terakhir pengembangan yang kami lakukan dari Banyuwangi tersebut kembali masuk wilayah Jember, kami dapatkan kembali 51.000 butir pil jenis Dexpro. Jadi total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu seberat hampir 1 ons dan barang bukti berupa okerbaya, pil triheksil dan Dexpro ini 211.000 butir. Selain barang bukti narkoba dan obat terlarang, kami juga mengamankan 7 buah handphone milik para pelaku dan uang sebesar 1 juta rupiah. Kami akan kenakan para pelaku ini khusus untuk sabu, yaitu kami kenakan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 sampai maksimal 20 tahun. Unit Reserse Kriminal Polsek Tambak Sari, Surabaya berhasil mengamankan sejumlah pemuda diduga kelompok gangster yang hendak melakukan aksi tawuran. Rencana para pemudi ini berhasil diketahui saat petugas melakukan patroli cyber melalui media sosial.
Polsek Tambak Sari, Kompol Imam Solikin, SHMH, terkait dengan permasalahan ini. Tadi pagi pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 04.30 telah melakukan penangkapan terhadap kelompok pemuda yang kita tengarai adalah kelompok gangster, di mana kita melakukan patroli cyber lewat medsos. Ya, mereka melakukan janjian di Jalan Terate atau tepatnya di Taman Terate, Jalan Terate, Tambak Sari, Surabaya. Mereka berjanjian dan mereka akan melakukan tawuran dengan pok lain. Telah kami terjunkan rekan-rekan dari Respati Sat Samapta Polrestabes Surabaya, kemudian dilakukan penangkapan dan terdapat 9 orang yang kita lakukan pengamanan. Ya. Dari 9 orang tersebut, ya, 1 kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit. Akhirnya dari 1 ini karena cukup umur atau dewasa, kami lakukan proses sidik. Jadi mereka adalah melanggar Undang-Undang Darurat 12 tahun 1951. Kemudian yang 8 anak atau belum cukup umur, belum dewasa, ini nanti akan kami serahkan kepada Satpol PP Pemkot Surabaya. Nanti akan dilakukan pembinaan, mungkin pembinaan sosial yang akan nanti diproses oleh Satpol PP Pemkot Surabaya. Kegiatan ini Baru kali ini, Pak. baru kali ini. Iya. Sama siapa aja? Berapa temenmu? Temanku ada 3. Pak. Ada 3. Iya. Yang lainnya nggak kenal. Kamu berangkatnya sama orang tua, berangkatnya apa? Izin mancing, Pak. Izinnya? Izin mancing? Iya, Pak. Kenapa? Kok sampai ke sini? Ini celuritnya dari rumah atau gimana? Dia Celuritnya dari mana? Dari rumah, Pak. Dari rumah. Iya. baru dari sini. Punya siapa ya? Punya siapa? Nemu, Pak. Nemu dari mana? Di bongkaran rumah, Pak. Bongkaran rumah. Orang tuamu asli mana? Orang tua saya asli Surabaya, Pak. Asli Surabaya? Yang asli Ponorogo. Nah, ya hasil rokok. Punya celurit? Clear? Nggak punya, Pak. Enggak punya. Itu janjian di medsos. Janjian apa? Pemirsa, seorang ibu parubaya di Surabaya menjadi korban penusukan oleh maling yang hendak mengambil barang berharga di rumahnya. Dia ditusuk usai berteriak meminta tolong. Kapolsek Sawahan Kompol Domingos de Jimenez mengatakan pelaku nekat mencuri ponsel serta dompet wanita berusia 54 tahun saat korban sedang tertidur dengan dompet di sampingnya. Pelaku kemudian mengambil pisau dan kembali ke lokasi kejadian. Saat di TKP, pelaku langsung mengambil dompet, namun saat melancarkan aksinya, korban terbangun. Seketika itu, korban memergoki dan berteriak meminta tolong. Lantaran panik, pelaku langsung menusuk pisau ke beberapa bagian tubuh korban. Warga yang mendengar langsung menolong korban. Sementara anggota unit Reskrim Polsek Sawahan mengamankan terduga pelaku dari amukan massa. Akibat tusukan, korban mengalami pendarahan dan luka parah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Surabaya. Polisi menyebut faktor ekonomi jadi alasan kuat pelaku melancarkan aksinya. Ungkap kasus tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau percobaan menghilangkan nyawa orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 junto 365 ayat 2 KUHP atau pasal 53 junto 338 KUHP. FA ini melintas di depan sebuah toko di Jalan Kedunganyar. Begitu melihat ke dalam toko ada ibu-ibu, setelah melihat itu saudara FA ini balik ke kosnya, ambil pisau yang ada di dapur. Rupanya di toko itu saudara FA memasuki toko dengan cara melompati etalase yang ada.
Sesampainya di dalam toko, saudara Eva mengambil dompet tersebut. Tapi begitu mengambil dompet, ibu ini terbangun, langsung menusuk paha, perut, bahu, punggung. Jadi ada 5 tusukan. Dr. Sutomo. Mungkin itu gambaran awal rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang pertama untuk bayar kos, yang kedua untuk bayar cicilan. Polda Sumatera Utara memeriksa 16 orang saksi terkait dengan kasus kematian wartawan Sempurna Pasaribu akibat kebakaran rumah di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Saksi itu terdiri dari keluarga hingga warga yang melihat kebakaran tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengatakan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut masih terus berjalan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dalam kasus ini Polri bekerja sama dengan tim laboratorium forensik Innafis, Ditreskrim Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo. Polisi saat ini terus untuk mengucapkan secara langsung bela sungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan dari peristiwa kebakaran yang sama-sama kita ketahui bersama. Kemudian yang kedua, tentu polisi saat ini terus bekerja melakukan rangkaian penyelidikan dari yang rekan-rekan ketahui, proses olah TKP, kemudian tim laboratorium forensik hadir, kemudian juga penyidik dari Polda memberikan asistensi kepada penyidik Polres Tanah Karo. Ini menunjukkan bahwa polisi memiliki komitmen untuk menyelesaikan atau menuntaskan setiap apapun peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Komisi Kepolisian Nasional meninjau rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Kompolnas memberikan perhatian khusus terhadap kematian wartawan Riko Sempurna Pasaribu dalam peristiwa kebakaran rumahnya yang menyebabkan 4 orang meninggal. Kedatangan Kompolnas ini untuk melihat secara langsung di lokasi, mendengar informasi dan masukan dari masyarakat terkait peristiwa tersebut. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan 4 orang korban, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Kebakaran ini menelan korban jiwa yakni Sempurna Pasaribu, istri, anak, dan cucu. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana melakukan kunjungan ke Pasar Sentral Palaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Informasi ini akan kami hadirkan setelah jeda berikut.